حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Nawana ta'lim ta'allum wal ifadah wal istifadah wan nafa' wal intifa' wal hasala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dilalatan ilal huda ibtigha wajhi wa qurbi wa ridha'i subhanahu wa ta'ala. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum min anka radhiyallahu an. Adabul imamati wal qudwah. Yanbaghi lil imami an yukhaffifa as-salata. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma sallaitu khalfa ahadin salatan akhafu wa la atammu min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yukabbiru ma lam yafrugul muadzin minal iqamah wa ma lam tastawis sufuf wa yarfa'ul imamu sautahu bitakbirat wa la yarfa'ul ma'mumu sautahu kal munfarid wa yajharu bil fatihati wa surati fil jami' fi jami'i subhi wa awalayil maghribi wal isya' wa kadzalikal munfarid wa yajharu biqaulihi amin fi salatil jahriyah wa kadzalikal ma'mum wa yukarrinul ma'mum ta'minahu bi ta'minil imam ma'an la ta'qiban lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul imamah wal qudwah. Adab menjadi imam dan makmum. Yang bagi lil imam seharusnya seyogjanya bagi imam, berarti dianjurkan bagi imam. Nanti ternyata jumlahnya ada berapa? Ada 8. Anjuran untuk imam nanti ada berapa? Ada 8. Seyogjanya, berarti seharusnya bagi imam mempunyai adab. Ada berapa adabnya tadi? Ada 8. Yang pertama, ayyu khaffifas salata, yaitu memperingan terhadap sholatnya. Maksudnya diperingan sholatnya bagaimana? Maksudnya tidak terlalu panjang-panjang. Nyari suratnya itu jangan yang terlalu panjang.
Kalau terlalu panjang nanti takut memberatkan terhadap makmumnya. Nah, begitu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau di sholat duhur itu panjang bacanya, ya. Sholat duhur sama sholat subuh separuh duhur, suratnya nggak panjang-panjang betul. Kalau maghrib qisarul mufassal, akhir-akhir surat itu di 30 juz 30-an itu. Diriwayatkan bahwasanya sholat terakhir Rasulullah SAW, ini memang ada riwayat ya, beliau sholat terakhirnya itu sholat maghrib, ya, bersama orang-orang, ya, sholat terakhirnya itu sholat maghrib. Bacaan suratnya apa? Surat Al-Mursalat. Bacaan suratnya adalah surat Al-Mursalat. Masya Allah. Berarti panjang ya, masih ya, lumayan ya. Masya Allah. Begitu. Berarti kata-kata jangan diperpanjang itu maksudnya adalah jangan diperpanjang sesuai dengan standar syariat. Berarti bukan Yasin, Allahu Akbar, itu bukan pendek lagi, itu apa itu namanya itu? Nun, Allahu Akbar, Shad, Allahu Akbar, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Kok terlalu pendek begitu? Bahkan Al-Habib Abdullah Haddad dalam Risalatul Muawanah beliau mengatakan hati-hati, jangan terlalu nyari surat yang pendek terus kalau dalam sholat. Kalau sholat jangan nyari surat yang pendek terus. Biasanya kan surat favorit itu apa? Qul huwallahu ahad, ya, inna a'tayna, wal asri, idza jaa, ya, pendek-pendek semua itu. Biasanya kan begitu. Dibilang Habib Abdullah Haddad itu, hati-hati, jangan terlalu mengambil surat yang pendek terus-terusan. Karena Rasulullah SAW beliau diriwayatkan akhir sholatnya itu pakai surat Al-Mursalat, surat maghrib itu ada, pakai surat Al-Mursalat. Begitu. Tapi kalau ada orang yang berdalil pendek, ringkas karena sunnah, ya, berarti dikoreksi dulu, sunnah itu bagaimana, sunnah itu gimana. Itu ada dalilnya, itu ada hadisnya. Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif. Kalau kalian ngimami manusia, maka hendaknya diperpendek, jangan panjang-panjang. Fa inna fihim ad-dha'ifa wal kabira wal hajah. Karena di antara manusia ini ada yang lemah, ada yang tua, ada yang punya keperluan, ada kepentingan, ada hajat. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau dia sholat sendiri, silahkan mau diperpanjang sesuai dengan kemauannya dia. Mau berapa panjangnya monggo, gitu loh maksudnya. Jelas ya? Begitu.
Kenapa? Karena dulu itu para sahabat kalau ngimami itu panjang-panjang, panjang-panjang. Bahkan salah satu sahabat namanya sahabat Mu'ad bin Jabal. Beliau itu kalau sholat panjang-panjang. Berarti baca Al-Baqarah, Ali Imran, bacanya begitu, An-Nisa, itu kan panjang ya itu ya. Panjang-panjang Al-Baqarah itu kan 3 juz ya, sampai juz 3 kan. Masya Allah, panjang-panjang begitu. Akhirnya ada seseorang yang punya keperluan, kepentingan, dia tergesa-gesa. Tapi repot, gimana ini kalau saya ngikut sholatnya Mu'ad bin Jabal ini, nanti urusan saya terbengkalai, kesusui ya. Akhirnya pedot dia, mufarokoh ya, pedot. Setelah pedot terus diomongin sama orang, oh munafik ini, gak seneng sholat. Kan memang di Al-Quran kan gitu, Ma'idha qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wala yadhkurunallah illa qalila. Kalau mereka itu berdiri untuk ibadah kepada Allah, berdirinya itu sama malas-malas. Kalau disuruh sholat itu malas gitu, tidak banyak berzikir kepada Allah. Itu salah satu sifat munafik. Orang munafik begitu sifatnya. Nah ini diperhatikan, loh kok dijak sholat panjang-panjang kok tidak mau, medot, oh munafik ini. Akhirnya tersebar, munafik katanya. Orang ini sedih, akhirnya lapor kepada Nabi. Rasulullah gimana? Suratnya panjang, sedangkan saya punya hajat. Terus akhirnya medot, sekarang orang-orang bilang saya munafik. Gimana itu? Akhirnya dipanggil itu Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ya, Sayyidina Mu'ad bin Jabal kan ngimami di masjid yang lain ya. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah Rasulullah, wajahnya memerah. Rasulullah itu orang yang yu'raf ridahu anu ghadabi, bisa diketahui ridhonya sama marahnya. Oh lagi ridho ini, oh lagi marah ini gitu. Beliau itu putih kemerah-merahan kulitnya, kalau marah langsung kelihatan malah merah gitu. Itu Rasulullah. Beliau kalau berkhutbah suaranya lantang, keras, terus pelan, maksudnya nggak cepat-cepat, terus matanya sampai ditegur dengan keras dan sampai wajahnya memerah. Afattanun anta ya Mu'ad gitu. Apakah kamu tukang fitnah Mu'ad? Jangan begitu, tapi bacalah surat ini, surat-surat yang agak pendek itu, tidak terlalu panjang. Karena di antara mereka itu ada yang tua, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang punya keperluan. Jangan panjang-panjang, begitu. Tapi disuruh bacanya bukan surat wal asri, bukan begitu. Ini yang dibaca istiqomah itu tok, pendek-pendek semua. Agak panjang sedikit, wah bid'ah ini.
ini enggak sesuai dengan sunnah. Lah sunnah ini kalau duhur tiwalul mufassal, kalau asar tengah-tengah, kalau maghrib yang agak pendek. Tapi pendeknya pun ya bukan pendek versi kita, versi syariat gitu ya. Maksudnya kalau pendek itu jangan kalau maghrib baca Al-Kahfi, Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, kepanjangan itu begitu. Nah ya, jangan terlalu panjang. Kalau sholat sendiri silahkan mau sepanjang apapun monggo. Qala Anasun Ibnu Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas bin Malik beliau mengatakan, ma shallaitu khalfa ahadin sholatan akhaffa wala atama min sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak sholat di belakang seseorang suatu sholat yang lebih ringan dan lebih sempurna daripada sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sholatnya Rasulullah berarti adalah sholat yang paling sempurna dan ringan, tidak panjang-panjang betul ya, dan sempurna, ringan tapi sempurna. Berarti tumak ninahnya, kemudian gerakannya, bacaannya begitu. Berarti hati-hati kalau sholat terlalu cepat. Kalau sholat terlalu cepat atau sholat terlalu panjang. Kalau dalam redaksi hadisnya tadi, kalau sholat ngimami manusia jangan panjang-panjang. Kalau sholat sendiri silakan sepanjang apapun monggo. Masalahnya orang ini kalau sholat sendiri pendek, kalau sholat di hadapan orang panjang. Nah, ini wah repot kalau ini, kebalik ini ya. Enggak begitu ya. Nah, adab yang kedua bagi imam, wala yukabbira malam yafrugil muadzinu minal iqamah wa malam tastawis sufuf. Yang kedua adalah jangan imam itu bertakbir sebelum muadzinnya selesai dari qomat. Nanti kalau muadzinnya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tahu-tahu imamnya Allahu Akbar. Wah, imamnya gak punya adab ini ya. Adab menjadi imam, adab menjadi imam. Salah satu adab menjadi imam, jangan takbir dulu sebelum qomatnya selesai gitu ya. Yang berikutnya, jangan takbir dulu sebelum shofnya sempurna. Meratakan shof itu hukumnya sunnah gitu. Menganjurkan untuk meratakan shof itu hukumnya sunnah. Bagi siapa? Bagi makmum. Kalau imam lebih sunnah lagi. Kalau makmum sunnah, kalau imam lebih sunnah lagi. Oleh karenanya kita dengarkan setiap hampir sholat itu mesti imamnya mengatakan sufufakum fa inna fi tasfiyatus sufuf qamatus shalah. Ya gitu ya. Sofnya yang rapat, yang lurus kayak gitu ya. Nah, itu hukumnya lebih sunnah lagi kalau bagi imam. Kalau bagi makmum sunnah. Kalau bagi makmum sunnah. Nah, dan penting untuk
rapatkan shaf ini. Berarti disunahkan untuk imam untuk noleh ke kanan dan ke kiri sebelum sholat. Ya. Shafnya rapat, yang lurus. Ini. Kanan kiri, yang rapat, yang lurus. Gitu. Ya, itu sunnah. Kemudian dalam rapatnya shaf itu ada anjuran yang sangat besar. Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang sangat perhatian dalam urusan shaf ini. Bahkan sampai-sampai disifatkan sholatnya kaum muslimin waktu itu bagaimana. Nah, maka disebutkan sufufuhum fis salati kasufufihim fil qital. Barisan mereka ketika di sholat itu seperti barisan mereka, shaf mereka ketika dalam peperangan. Kalau peperangan rapi rapat, jejer, urus, rapi. Nah, shafnya mereka ketika sholat sama dengan ketika shaf dalam peperangan. Rasulullah kalau waktu peperangan itu keliling, shafnya rapat, yang lurus, yang rapat, yang lurus gitu. Nanti kalau nggak lurus ditegur sama Rasulullah. Bahkan pernah nggak lurus disabet, dipukul dengan tongkatnya. Yang lurus, begitu. Ya kan? Nah, akhirnya sampai ada yang Rasulullah sudah sakit, mau meninggal dunia, terus ada yang saya sakiti, siapa yang mau minta kisos itu loh. Ya, ada saya. Siapa itu? Sahabat siapa itu? Siapa? Sahabat apa? Subhanallah, lupa. Sahabat siapa namanya? Ada satu sahabat ini, dia angkat tangan, saya Rasulullah, saya pernah. Siapa namanya? Lupa ya. Saya pernah Anda pukul. Pukul. Saya minta kisos. Sahabat gregetan semua. Ketika sudah mau, ya biarin, jangan. Sayyidina Umar sudah gregetan ini, tak penggal aja kepalanya ini. Minta kisos sama Rasulullah, penggal aja kepalanya, jangan, biarkan. Dia minta kisos. Dibalas pukul, dibalas dengan pukul. Akhirnya mau dipukul, enggak Rasulullah, kemarin itu Anda mukul saya enggak pakai baju, saya mau Anda juga enggak pakai baju. Ya enggak apa, tambah gregetan sahabat. Manyak gitu ya. Tapi Rasulullah nuruti, dilepas itu bajunya. Nah, ternyata setelah dilepas langsung dipeluk itu, diciumi Rasulullah SAW. Kenapa kau lakukan ini? Saya pengen cium kulitmu, gitu. Nah itu kejadiannya kapan dipukul sahabat itu? Yaitu ketika shaf perang. Berarti kalau nggak lurus, diluruskan oleh beliau. Berarti intinya Rasulullah perhatian enggak dalam barisan ini? Perhatian betul. Dalam barisan sholat, dalam barisan perang. Barisan sholat bagaimana? Barisan sholat sama dengan barisan perang, rapi, lurus, rapat, gitu. Dalam hadis sebutkan gini, la tusawwunna sufufakum,
au la yukhalifunallah baina qulubikum, dalam riwayat baina wujuhikum, gitu. Kalian mau merapatkan barisan, atau kalau enggak nanti Allah akan memalingkan di antara wajah kalian atau di antara hati kalian, gitu. Berarti salah satu manfaat dari merapatkan shaf itu hati satu dengan yang lain itu tidak ada saling bertentangan. Kita pernah ya, berarti satu dengan yang lain itu gak cocok-cocokan, padahal satu majelis, padahal satu masjid, padahal satu masyarakat, padahal bareng-bareng, tapi nggak cocok. Kenapa ya kok nggak cocok ya? Mungkin salah satunya soft sholatnya nggak beres, barangkali penggang-penggang, jarak-jarak gitu. Atau kalau enggak gak lurus, atau bahkan double, wis penggang-penggang nggak lurus bener. Jangan. Itu dampak buruknya seperti dalam hadis tadi itu, aula yukhalifunallah baina wujuhikum, atau takutnya Allah akan memalingkan di antara wajah-wajah kalian, alias hati satu dengan yang lain itu saling nggak cocok. Iki bertentangan dengan iki bertentangan dengan iki. Gara-gara apa? Gara-gara softnya nggak rapet, gara-gara softnya nggak lurus. Kalau dalam sholat ngefek. Makanya Rasulullah perhatian betul dalam urusan ini. Di dalam hadis yang lain disebutkan ya, kalau ada soft yang nggak rapet, ya ini dalam artinya ya, kalau ada soft yang nggak rapet, sekira bisa dimasuki oleh cemple, wedhus kecil, ya kambing kecil, cemple, maka di celah-celah tersebut akan ada setan. Di celah-celah tersebut ada setan. Begitu. Berarti kalau sholat di celah-celahnya ada setan, terus ngapain setannya? Ikut sholat? Gimana kalau setan ikut sholat? Terus setannya ngapain? Ganggu. Setannya ganggu. Setan itu kan bisik-bisik tok, bisik begitu. Berarti kalau ada orang sholatnya nggak lurus, nggak rapet, ya benggang-benggang itu nggak rapet, maka bagaimana? Maka ada setan di tengah-tengahnya situ, terus bisik-bisik, akhirnya ganggu, akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Akhirnya sholatnya pikirannya kemana-mana. Apa sebabnya? Softnya nggak rapet. Jelas ya? Maka harus dibetulkan. Berarti kalau kita punya kebiasaan yang nggak benar, ternyata misalkan di masyarakat kita masih belum benar, belum rapat, maka ayo mulai sekarang. Rasulullah perhatian betul terhadap hal tersebut, perhatian betul. Tapi risih, diidek-idek sikile, enggak diinjak-injak, enggak, bukan diinjak-injak, kan ada ya, akhirnya kakinya supaya rapat, kakinya begagah, loh ternyata masih benggang, tambah begagah meneh. Oh kadang-kadang diinjek-injek terus risih, akhirnya tambah mingkus-mingkus, tambah menjauh, akhirnya tambah begang ini, kakinya semakin lebar. Bukan begitu, rapet itu bukan kaki ke kaki, rapet itu pundak ke pundak.
Kalau kaki bagaimana? Kemarin dibuka ukurannya berapa? 1 jengkal, sakilan. Kaki, jarak kaki kanan dengan kaki kiri 1 jengkal. Berarti injek-injekan enggak? Enggak. Kalau 1 jengkal sakilan toh, itu kan enggak sampai lebih lebar pundak kita, betul ya? Lebih lebar pundak kita. Berarti kaki kita itu enggak injek-injekan, enggak. Kaki kita itu enggak injek-injekan. Karena kita buka berapa tadi? 1 jengkal. Hah? Begitu. Rapat itu pundak ke pundak. Pundak sini mepet ke sini, pundak sini mepet ke sini. Itu rapat. Sampai mepet gini ya. Ya enggak, maksudnya pokoknya ini sama ini mepet gitu, enggak sampai harus mepet betul begitu, enggak. Bisa difahami insyaallah ini. Berarti kategori rapat itu di mana? Pundak ke pundak. Bukan kaki ke kaki. Akhirnya begagah kabeh. Semakin ada orang risih diinjeki kakinya, semakin minggir. Akhirnya kakinya semakin buka, semakin buka lagi. Begitu. Berarti rapat itu pundak ke pundak. Kalau lurus itu apa batasannya? Lurus itu adalah yang dijadikan patokan adalah mayu tamadu alaih, sesuatu yang dipakai pijakan, yang dipakai tumpuan. Berarti kalau berdiri yang dipakai tumpuan apa? Tumit, tungkak basa Jawane, ya, tungkak. Berarti lurus itu tumit ke tumit, tumitnya lurus. Biasanya salah kaprah ini. Softnya yang lurus, yang rapat yang lurus, dibilang yang lurus, langsung yang dilihat depan, dijejerkan depannya. Padahal kaki manusia ada yang panjang, ada yang pendek. Terus ada yang kalau berdiri lurus begini, ada yang begini. Kebanyakan begini ya, ya enggak? Kaki, teman perhatikan enggak? Coba berdiri itu, lurus begini atau begini? Hah? Kebanyakan begini, kebanyakan. Tapi ada yang berdiri itu lurusnya lurus begini, ada. Intinya yang diluruskan mana? Jari-jarinya ini apa? Tumitnya, tumit. Lurus itu lurus tumitnya. Berarti yang belakang, bukan yang depan, bukan jari-jari tapi tumit. Begitu, ya. Salah satu adab imam yaitu jangan takbiratul ihram dulu sebelum selesai qomat. Yang pertama. Yang berikutnya adalah softnya sudah lurus. Sebelum softnya lurus, sebelum softnya rapi, jangan takbir dulu. Maka sangat disunahkan akad, ya, sangat disunahkan bagi imam untuk memerintahkan makmumnya untuk merapatkan soft dan meluruskan soft. Softnya rapat, yang lurus, sangat ditekankan, sangat disunahkan. Kalau makmum sunnah biasa, berarti bukan akad, ya. Nah, penting ya ternyata ya. Kada enak kita satu organisasi, kita satu pesantren, kita satu majelis, kita satu masjid, kita satu RW, RT, satu masyarakat. Ternyata hati satu dengan yang lain saling nggak cocok, kan tidak enak ya. Apa salah satu sebabnya? Sebabnya nggak mau merapatkan, nggak mau merapikan soft dalam sholat. Ada dalilnya, ada. Hadits, ya. Riwayat siapa? Jangan-jangan nggak sahih, Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari Muslim, oh, kuat sekali hadisnya itu. Hati-hati. Bahkan kalau ada penggangnya, takutnya ada setan di sisi-sisi kita, nanti bisa bisik-bisik.
Gimana kalau sekarang ini dalam masa pandemi? Kalau memang pandemi betulan, ya, kalau memang pandemi betulan, kalau memang wabah betulan, maka kalau pemerintah mengatakan tidak boleh sholat di masjid, sholat di masjid haram. Pemerintah bilang tidak boleh keluar kota, maka keluar kota hukumnya haram. Dan mau masuk ke dalam kota hukumnya juga haram. Itu kalau wabah betulan. Wabah betulan ini bagaimana? Bahasanya mati aratan, mati semuanya. Gitu. Itu. Kalau bahkan di sebagian disebutkan redaksinya gini, wabah itu gimana sih? Taun itu gimana? Taun itu siang sakit malam mati, malam sakit siang mati, terus begitu, mati terus. Pernah terjadi taun? Pernah terjadi taun. Di masa sahabat pernah, di zamannya siapa ya? Di zamannya apa, Imam Nawawi apa Imam Ibn Hajar gitu. Itu juga pernah terjadi taun. Pernah berarti taun terjadi, ya pernah beberapa kali. Jadi mati semuanya gitu. Nah, itu kalau taun. Nah, ini permasalahannya, corona ini taun apa bukan ya? Nah, ini yang jadi pertanyaan ini. Oleh karenanya ulama pun nggak sepakat. Kalau memang ini taun yang seperti yang disebutkan di kitab, pasti sepakat ulama. Dan ada cara penanganannya menurut syariat. Ada penanganannya, ada. Cara penanganannya ada. Cara penanggulangannya itu ada. Disebutkan di kitab, ada. Cuman ini kan masih bingung juga. Ulama nggak sepakat. Ada yang bilang, iya ini wabah, ini taun ini. Ada yang bilang, masa taun kayak begini? Pada intinya dibilang taun kok kayak begini, tapi kalau nggak dibilang taun kok ya begini juga. Nah, ini begini ini akhirnya khilaf antara ulama yang sekarang ini. Kan tidak sepakat ya, ulama nggak sepakat, nggak sepakat. Wallahu alam. Kita udah diangkat penyakit ini, insyaallah. Cukup ya, biar normal lagi begitu loh. Sudah lama, sudah cukup sudah. Nah, dan kalau taun harus dengan penanganan seperti itu yang disebutkan di kitab itu. Kalau tidak mungkin selesai. Tidak mungkin selesai. Mau PSBB, mau apa itu? Nah, PKN apa? PKN apa PPKN itu? Allah, apa itu namanya itu? Tidak selesai. Tidak begitu penanganannya, tidak begitu. Apalagi diberlakukan di sebagian dan tidak berlaku di sebagian. Nah ini lebih tidak akan selesai, tidak akan efektif. Ada penanganannya, ada. Menurut syariat itu ada. Ya, Allah alam. Yang berikutnya, adab yang nomor 3 bagi imam, wa yarfa'al imamu sautahu bitakbirat, dan imam mengangkat suaranya ketika takbir, takbiratul ihram, takbir intiqalat,
Ya, takbiratul ihram itu takbir yang pertama kali mau masuk sholat itu. Takbir intiqalat itu adalah takbir perpindahan satu gerakan ke gerakan yang lain. Mau ruku, mau sujud, mau duduk di antara dua sujud, kan itu ada takbirnya ya. Namanya takbir intiqalat, takbir perpindahan. Imam mengangkat suaranya setiap takbir tersebut. Itu hukumnya sunnah. Itu termasuk adabnya imam. Itu. Ya. Berarti imam jangan tidak mengeraskan suara, nanti makmumnya banyak yang ketinggalan. Tahu-tahu sujud, tahu-tahu berdiri, kayak ada suaranya blas. Enggak, bukan begitu. Itu adab termasuk. Adabnya adalah mengeraskan suara takbir. Wala yarfa'ul ma'mumu sautahu illa biqadri ma yusmi'u nafsahu. Kalau makmum jangan mengeraskan suaranya, jangan mengangkat suaranya ketika takbir tersebut, kecuali cuman sekedar suara yang dia perdengarkan pada dirinya sendiri. Berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar, imamnya gitu, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, imamnya begitu, Sami Allahu liman hamidah, gitu. Jangan deket nebisan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti Allahu Akbar masjid banter-banteran akhirnya. Ya. Berikutnya wayanwil imamul imamata liyanalal fadla. Dan salah satu adabnya adalah imamnya niat menjadi imam supaya dia mendapatkan fadilah berjamaah. Jadi kalau jadi imam, dia niat menjadi imam supaya dia dapat pahala. Kalau enggak niat bagaimana? Faida lam yanwi sahat salatul qaum ida nawul iktida bihi wa nalu fadlal qudwah. Kalau ternyata imamnya tidak niat menjadi imam, tapi makmumnya semua niat menjadi makmum kepada orang tersebut, maka bagaimana? Sholatnya sah, sholatnya sah. Dan makmumnya kalau memang niat menjadi makmumnya orang tersebut, maka mereka sholatnya sah dan dapat pahala berjamaah, walaupun imamnya enggak dapat pahala berjamaah. Begitu. Berarti dapat pahala berjamaah itu kalau diniatkan. Kalau enggak diniatkan, ya enggak dapat pahala berjamaah. Oleh karenanya kita dianjurkan kalau kita mau sholat, misalkan ya ada orang sholat, dia enggak berjamaah, terus kita mau sholat berjamaah di belakangnya, kita disunahkan untuk ngasih tanda ya, nyablek, ya enggak, dicablek, baru sholat, Allahu Akbar. Tuh. Apa tujuannya cablek? Hah? Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya tahu bahwasanya di belakangnya ada orang yang makmum, supaya dia bisa niat menjadi imam. Seandainya enggak dicablek, seandainya enggak dikasih tahu-tahu makmumnya niat menjadi makmumnya dia, pertanyaannya sholatnya sah enggak? Sah. Dia niat makmum kepada orang tersebut, dapat pahala menjadi makmum enggak? Dapat pahala sholat berjamaah enggak? Dapat pahala. Tapi imamnya enggak dapat pahala sholat berjamaah. Nah kenapa? Karena enggak niat, enggak tahu kalau ada makmum yang di belakang. Jelas ya? Oleh karenanya dianjurkan untuk ngasih tanda, diantaranya nyablek, diantaranya. Nah, itu supaya dia tahu bahwasanya di belakangnya ada orang yang mau jadi
makmum. Akhirnya orang tersebut niat juga jadi imam supaya dapat pahala berjamaah. Jelas ya? Oh, enak kayak gitu, itu enak. Kalau sama-sama punya ilmu gitu enak, dicaplek, akhirnya dia niat jadi imam, makmumnya dapat pahala berjamaah, imamnya dapat pahala berjamaah. Enak. Repot kalau tidak paham, dicaplek, ya apa pak? Dipikir aruh-aruh, aku sik sholat sik yo. Wah, ada sholat kok. Begitu. Ya, kayak contoh, salah satu sunnah ya dalam berjamaah adalah dia tidak sholat dalam shaf sendirian. Berarti kalau misalkan ada 3 shaf ya, terus dia mau masuk di shaf yang ketiga sudah penuh, kan otomatis dia bikin shaf sendiri, shaf keempat, betul ya? Salah satu kalau dia sholatnya sendiri, nah, bagaimana? Dia nyablek, ngasih tanda kepada orang yang di depannya untuk mundur. Mundurnya setelah dia takbir, Allahu Akbar, baru mundur. Sunnah itu. Kalau dia sholat sendirian, dia dapat makruh dalam berjamaah, dan makruh dalam berjamaah itu menghilangkan pahala sholat berjamaah. Berarti dia sholat berjamaah sah, sholat berjamaah, tapi tidak dapat pahala sholat berjamaah. Nah, dan itu hukumnya sunnah untuk membantu. Berarti ketika dikasih tanda begini, nanti terus akhirnya dia mundur setelah yang di belakang tadi takbir ya, nunggu takbir dulu. Berarti Allahu Akbar, setelah takbir baru mundur. Jangan sebelum takbir, nanti kehilangan keutamaan. Berarti takbir dulu. Itu kalau enak, kalau sama-sama tahu, sablek terus langsung takbir dulu, Allahu Akbar, terus mundur, nemeni soft itu. Jelas ya? Nanti kalau ada temennya yang lagi, soft yang di depan itu diisi lagi, maju lagi. Begitu. Ada tata caranya, itu ada tuntunannya aja. Kalau nggak tahu repot, dicaplek, Allahu Akbar, nggak mundur-mundur. Nah, akhirnya dikasih tambahan lagi, duduk dicaplek, ditarik bajunya. Apa narik-narik? Waduh, repot gimana ini? Kalau di dalam madhab Syafi'i, gerakan 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat. Nah, ini kadang-kadang dicaplek gitu, mundurnya langsung war, 3 kali, 4 kali, 5 kali gerakannya batal menurut madhab Syafi'i. Repot. Berarti gini loh, satu-satu, mundur 1 berhenti dulu, mundur 1 berhenti dulu, kayak gitu kan. Palingan 2 langkah, maksimal 3 langkah selesai kan. Berarti ada berhentinya dulu, tidak berturut-turut. Ada yang lebih parah, dicaplek gitu, suruh nemeni, delok, loh, wah orang yang dia hormati, waduh Pak Kiai, Pak Ustadz, akhirnya dibatalkan sholatnya, dibatalkan sholat di belakang. Astagfirullahaladzim. Aduh, jangan dibatalkan sholatnya, mundur, bukan dibatalkan. Nanti ini fikih sholat ini perlu diterangkan ya, perlu dipelajari. Sulit tak fikih itu? Enggak sulit. Tapi saya tidak pernah dengar. Nah, ini loh masalahnya. Nanti harus banyak-banyak mendengarkan kajian. Ilmunya Nabi ini perlu kita kaji. Itu Allah alam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbin fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'u,
في فقهنا وفقه لنا وكرابة لنا في ديننا ما لكثر أنثى والذكر وفقنا ووفقهم لما ترضى لي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واتقيا وبالخير ونوفى كل شهر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون تقضي ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل من واغفر واستر أنت أكرمنا أسراد الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء كتاب فيه للناس شفاء وعلى الكرام شرف وعلى مصابه الغرار اللهم اهدنا في هداك اجعلنا ممن يساري في رضاك ولا تولينا ولينصر ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأضاس وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة استر لنا العورات وآمن الرعاة والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة وجيرة نصبا والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بك صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدة تأسيس الحمد لله في